Pemirsa, inilah segmen Hot News dengan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama, di mana potensi resesi Amerika Serikat semakin nyata. Peluang terjadinya resesi tahun ini diperkirakan mencapai 50% akibat kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump yang dinilai dapat merusak pertumbuhan ekonomi. Kepala Ekonom Global JP Morgan menyebutkan peluang resesi Amerika Serikat tahun 2025 kini mencapai 40% dan bisa meningkat menjadi 50% jika tarif dagang diberlakukan penuh. Sebelumnya JP Morgan memproyeksikan resiko resesi hanya 30%. Namun dengan tarif timbal balik yang akan berlaku mulai April, daya tarik investasi Amerika Serikat bisa semakin tergerus. Saat ini JP Morgan masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2% pada 2025. Namun proyeksi ini belum direvisi. Sementara itu Goldman Sachs dan Morgan Stanley juga telah menurunkan estimasi pertumbuhan masing-masing menjadi 1,7 dan 1,5%. Bahkan modal GDP Now dari The Fed Atlanta menunjukkan ekonomi Amerika Serikat bisa berkontraksi 2,8% pada kuartal pertama. Pasar saham Amerika Serikat pun tertekan akibat ketidakpastian tarif dagang. Trump telah menaikkan tarif impor dari Meksiko dan Kanada menjadi 25%, serta menggandakan tarif barang China menjadi 20%. Ia juga mengancam menerapkan kebijakan tarif timbal balik mulai 2 April. Namun dalam wawancara di Fox News, Trump menolak menyebut situasi ini sebagai resesi, melainkan sebagai masa transisi untuk mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi hot news lainnya, pemirsa, di mana masih dari mancanegara, krisis perumahan terus menghantam benua Eropa. Selain Irlandia, krisis properti ini juga melanda Jerman karena harga sewa yang meroket cukup tinggi. Krisis perumahan di Jerman semakin parah, tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, pegawai dengan pekerjaan tetap pun kini terancam kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Jerman menghadapi tekanan akibat minimnya pembangunan rumah murah. Negara ini dikenal sebagai negara penyewa dengan lebih dari 50% warganya tinggal di rumah kontrakan. Jauh di atas rata-rata Uni Eropa yang hanya 30%. Jerman diperkirakan membutuhkan 600 hingga 800 ribu rumah tambahan untuk memenuhi permintaan. Namun alih fungsi rumah menjadi sewa liburan serta tingginya pembangunan apartemen mewah membuat harga semakin tak terjangkau. Menurut ekonom DIY atau DIY, masuknya migran dan tren sewa jangka pendek seperti Airbnb memperparah kondisi ini. Tetapi bukan menjadi penyebab utama. Lambatnya pembangunan dan kebijakan harga sewa yang ketat menjadi faktor utama krisis ini. Dengan semakin banyak warga menghabiskan hingga 40% pendapatan untuk sewa, krisis perumahan di Jerman masih jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah negara tersebut. Beralih ke informasi terpopuler berikutnya, pemirsa, sebuah fenomena langka akan terjadi pada tahun 2030. Umat muslim di seluruh dunia akan menjalani bulan Ramadan sebanyak 2 kali dalam setahun. Fenomena ini terjadi akibat perbedaan sistem kalender Masehi dan juga Hijriyah. Kalender Hijriyah yang berbasis bulan lebih pendek 11 hari dibandingkan kalender Masehi, menyebabkan Ramadan bergeser setiap tahunnya. Menurut CEO Dubai Astronomy Group, siklus ini terjadi setiap 33 tahun sekali. Terakhir terjadi pada tahun 1997 dan akan kembali terjadi pada tahun 2030. Dalam penanggalan Hijriyah, Ramadan pertama tahun 1451 Hijriyah jatuh pada 5 Januari 2030. Lalu Ramadan kedua tahun 1452 Hijriah dimulai 26 Desember 2030 hingga 31 Januari 2031. Menariknya, umat muslim di Indonesia berpotensi menerima tunjangan hari raya 2 kali dalam setahun karena 2 kali menjalani Ramadan dalam 1 kali Lebaran. Fenomena ini menjadi momen istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia yang siap menyambut berkah 2 kali lipat di tahun 2030. Ya, kita ke informasi terpopuler lainnya, pemirsa. BMKG memberikan peringatan terkait potensi resiko tsunami di sekitar Bandara Kulon Progo saat arus mudik Lebaran 2025. Kepala BMKG Dwi Korita Karawati menyebut salah satu titik rawan yang beresiko terdampak tsunami ialah Jalan Underpass Bandara Kulon Progo atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Bandara New Yogyakarta International NYIA.
BMKG mengusulkan skema buka tutup lalu lintas di area tersebut untuk mengurangi kepadatan kendaraan dan mempercepat evakuasi jika terjadi bencana. Underpass sepanjang 1,4 km itu dinilai perlu pengawasan ketat agar kendaraan tidak terjebak dalam situasi darurat. Terutama di tengah lonjakan jumlah pemudik yang diperkirakan mencapai 146 juta orang tahun ini. Adapun Pulau Jawa diprediksi masih menjadi yang paling besar pergerakannya dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada 6 April 2025.